Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang battle Bait Allah, Bait Suci, Baitullah atau Ka'bah. Sebelum membahas tentang ini, terlebih dahulu saya ingin mengatakan bahwa siapapun yang menuhankan Ka'bah, Hajar Aswad atau manusia yang mati mengenaskan di tiang salib adalah manusia paling terbelakang, bodoh dan termunafik sedunia. Sebab tidak ada bukti sejarah dan dalil Alkitabiah di dalam ajaran samawi yang mengatakan bahwa Baitullah, manusia, patung, atau materi tertentu adalah Tuhan selain hanya ada dalam rumpun paganisme. Banyak teman-teman yang berpikir bahwa gencarnya fitnah yang dilakukan oleh khususnya para murtadin, sebut saja Muhammad Kaceh, Saifuddin Ibrahim, dunia kekristenan secara umum, dan para pembual di ruang publik yang menuduh bahwa Islam bertuhan batu sebagai fitnah, toksin sosial, virus akidah, penyakit intelektual dan kecerdasan, musuh kebenaran, serta sampah peradaban. Tetapi bagi saya sebenarnya mereka ini adalah berkah dan rahmat bagi perkembangan pengetahuan Islam dan pengungkap kebenaran agama ini secara ajaib, serta membuktikan secara baik dan sempurna bahwa untuk meninggalkan Islam dan menjadi Kristen butuh kebodohan yang akut, kemunafikan yang fatal, kerusakan kemanusiaan yang paripurna, dan distorsi akal serta nurani yang sempurna. Karena ketika mereka memelintir ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis sebagai bahan jualan mereka kepada para penyembah orang mati demi mensuplai iman gereja yang kian rapuh akibat kematangan sosial dan peradaban umat manusia, di mana sekte ini tidak lagi sejalan dengan fitrah manusia yang kini semakin maju dan berkembang, justru sebenarnya mereka tengah memancing umat kritis dan cerdas untuk mengkaji lebih jauh tentang Islam dan Alkitab itu sendiri. Dan di saat yang sama juga tengah menelanjangi kerusakan doktrin gereja. Sebab tentang Betel, Bait Suci, Baitullah, Bait Allah, atau Ka'bah tertulis secara gamblang di kitab-kitab samawi sebagai kiblat spiritual seluruh nabi dan rasul samawi, bukan Tuhan. Ka'bah tak ubahnya begini. Black hole yang dikelilingi oleh seluruh planet dan benda langit sebagai Ka'bah bagi seluruh alam semesta, dan sebagai salah satu manifestasi bahwa iman Islam adalah representasi esa sistem seluruh dimensi kehidupan ini, yaitu bersiklus dan bertawaf di semua dimensi. Ini bisa dibuktikan dengan cara sederhana dan realistis, di mana kita bisa melihat bagaimana air, udara, ekonomi, darah seluruh makhluk hidup, kehidupan ini, batu sekalipun, dan bahkan materi terkecil seperti atom terus mentawafi proton. Bait Allah, Betel atau Bait Suci biasa juga disebut dengan Kenisah dalam bahasa Ibrani sebagai pusat peribadatan Bani Israel di zaman itu yang dibangun pertama kali oleh Abraham lalu diteruskan oleh penerusnya. Bangunan ini digunakan untuk beribadah kiblat spiritual umat samawi dan bangunannya terdiri dari bahan bebatuan. Kenapa Tuhan menggunakan batu sebagai penentu titik sentral kiblat spiritual umat manusia? Karena batu adalah satu-satunya materi di dunia ini yang menjadi perekat dan pengokoh seluruh planet dan benda langit dan terdapat di semua planet manapun. Batu juga adalah simbol kekuatan, kekokohan iman, keteguhan hati, dan simbol pemersatu seluruh keberadaan ini. Karenanya, Baitullah, Betel atau Bait Suci juga merupakan manifestasi akan keesaan Tuhan, keesaan agama, keesaan tujuan hidup umat manusia, keesaan persaudaraan sesama anak cucu Adam, dan sebagainya. Karenanya, seluruh nabi dan rasul Abrahamik sujud menyembah Tuhan menghadap Bait Suci yang terbuat dari batu. Itu dikatakan dalam banyak sekali dibuat di Alkitab, sebut saja di antaranya seperti Kejadian 28 ayat 18, Kejadian 28 ayat 22, Kejadian 31 ayat 45, Kejadian 31 ayat 51, Kejadian 31 ayat 52, Kejadian 35 ayat 14, Matius 23 ayat 16, Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 138 ayat 2, Yehezkiel 44 ayat 4, dan sebagainya. Adapun tentang pemindahan Baitullah, Betel atau Bait Suci keluar dari Yerusalem juga telah diperingatkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 21 ayat 43 dan Yohanes 4 ayat 21. Dan jauh sebelumnya Yakub pun telah berpesan kepada anak-anaknya bahwa tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda sampai yang berhak atasnya datang dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayat 10. Artinya ada saatnya keturunan Ismail akan mengambil alih haknya yang saat itu diusir, karena sejatinya dialah pewaris kerajaan spiritual Abraham selaku anak sulung. Pesan sakral Yakub ini juga bicara tentang ibadah haji yang tertuang dalam Keluaran 23 ayat 17 bahwa 3 kali setahun harusnya engkau mengadakan haj atau haji bagiku.
Tentu saja ini tentang ibadah haji yang belum disempurnakan oleh Islam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Dan dikatakan lagi bahwa tetapi tempat yang akan, artinya belum nih, dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ulangan 12 ayat 5. Ini tentang ibadah haji dan ini bukan tentang di Yerusalem. Pasti di luar dari Yerusalem seperti yang telah diingatkan oleh Yesus sebelumnya tentang pemindahan kiblat Betel atau Baitullah. Bahkan tentang kurban pun telah juga diingatkan bahwa maka tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yaitu kurban bakaran dan kurban sesembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala kurban nazarmu yang dipilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Ulangan 12 ayat 11. Ini tentang kurban. Sekarang kita validasi. Yakub mengatakan yang berhak atas kerajaan Abraham akan takluk bangsa-bangsa dan akan berhaji tidak lagi di Yerusalem serta tempatnya jauh dan wajib menyembelih kambing dombamu untuk kurban dan sebagainya. Satu-satunya kaum atau agama yang memenuhi nubuat ini secara sempurna hanya Islam, di mana Bait Allah benar telah dipindahkan. Keturunan Ismail pula lah yang mendirikan kerajaan yang awet di Timur Tengah sampai hari ini menjadi kiblat spiritual seluruh anak cucu Adam yang beragama samawi serta selalu berkurban di setiap tahunnya. Tidak ada agama atau kaum manapun yang memenuhi nubuat ini selain Islam. Sementara Israel dan kekristenan terus menjauh dari nubuat ini dan tidak bisa membuktikan bahwa mereka masih konsisten sebagai umat samawi. Yang pasti tidak ada dalil, bukti sejarah atau fakta yang bisa membantah ini tanpa berlaku bodoh dan munafik secara berjamaah. Bukti Alkitabiah inilah yang coba dialihkan oleh kekristenan agar umat mereka yang kritis dan cerdas tidak melihat pemenuhan nubuat di kitab-kitab samawi yang dilakukan oleh umat Islam dan Muhammad SAW. Tetapi realitas terlalu gamblang dan jujur untuk dimanipulasi oleh kaum penuhan orang mati yang telah mati secara kemanusiaan dan akal sehatnya. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.